7 fakta terbaru Thorik, pendaki yang hilang dan ditemukan tewas di Gunung Piramid Bondowoso. Fakta-fakta terbaru yang terungkap meliputi Assalamualaikum, Bay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serius banget nih. Iya Mas, ini lagi baca apa nih? Berita soal kabar yang viral kemarin. Oh, Pendaki yang hilang itu, yang di Gunung Piramid. Oh iya Mas, jadi saya mau nanya nih. nanya apa? Menurut Mas gimana sih soal pendaki alam itu dalam pandangan Islam gitu? Tentang pendakian kemarin ya. Hmm. Pertama kita mendengar berita tersebut juga ikut sedih ya, ikut berduka karena tentunya rata-rata yang mengalami kejadian kemarin adalah seorang muslim. Namun di samping itu juga pertama kita turut sedih ya ketika mendengar berita yang demikian, apalagi beritanya tersebut berturut-turut kejadiannya ya, dan dalam waktu yang cukup singkat, tidak terlalu panjang. Dan apalagi yang mengalami kejadian tersebut adalah seorang muslim. Tentu ini menambah lagi kesedihan kita karena kita tentunya berharap agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Memang akhir-akhir ini kita sering melihat di sosial media ataupun di televisi, yaitu seolah sudah menjadi hobi ya mendaki gunung ini ya, khususnya bagi anak muda. Namun beberapa orang ketika ditanya kenapa mendaki gunung, alasannya apa, sebagian menjawab karena memang mereka mencintai alam. Karena memang mereka ketika sudah sampai di puncak gunung yang mereka daki ini memiliki kepuasan tertentu, kata mereka. Dan juga sekalian mentadaburi alam ya, kata mereka. Nah, ada juga sebagian orang yang memang mendaki gunung ini tujuannya hanya sekedar mengikuti tren ketika melihat orang-orang lain naik gunung, maka dia juga naik gunung. Nah, ketika dia sudah sampai di sana, dia meninggalkan sampah, kemudian dia merusak alam, mencemari sungai, dan mungkin hanya sekedar mengabadikan beberapa momen ketika berada di puncak. Nah, ini tentunya cara kita menyikapinya berbeda. Dalam permasalahan ini para ulama sih tidak banyak ya, sepertinya pun hanya sedikit para ulama yang memberikan pandangannya terhadap hobi anak muda saat ini, yaitu mendaki gunung. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hal ini adalah hal yang mubah selama kita melakukan hal tersebut bukan dalam rangka kemaksiatan. Kalau seandainya kita mendaki gunung berniat untuk merusak lingkungan seperti menebang pohon yang seharusnya tidak boleh ditebang, atau misalnya berburu hewan yang dilindungi, atau misalnya ingin bermaksiat dengan lawan jenis. Kan ini banyak juga nih anak muda mendaki gunung tapi tidak bersama mahramnya ataupun berkhalwat ketika di sana. Maka ini tentu jelas haram hukumnya ya. Namun apabila dia menaiki gunung hanya sekedar ingin melepas penat dari sibuknya pekerjaan dia selama ini, atau misalnya ingin mentadaburi ciptaan Allah, maka ini diperbolehkan dalam syariat Islam, wallahu alam. Namun tentunya kita harus memperhatikan beberapa adab ataupun beberapa aturan yang memang sudah diterapkan Islam terhadap lingkungan. Nah, indahnya Islam ini tidak hanya mengatur hal-hal yang mungkin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari seperti bermuamalah dan lain sebagainya, tapi juga sampai mengatur bagaimana sikap kita, perlakuan kita terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, jangankan terhadap lingkungan yang ini merupakan hal yang besar, terhadap makhluk kecil seperti semut saja ada aturannya. Kita tidak boleh membunuh semut sembarangan, apalagi sampai membakarnya. Bahkan dalam Islam kita diatur bagaimana tingkah laku ataupun perbuatan kita ketika kita sedang berada di WC ataupun toilet. Ini semua diatur. Apalagi dalam masalah lingkungan. Maka Islam adalah agama yang benar-benar sangat memperhatikan tentang permasalahan lingkungan.
kita sebagai seorang muslim sudah semestinya menjadi orang yang paling terdepan dalam menjaga dan melindungi alam. Ya, karena Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta, termasuk dengan hutan ataupun gunung. Maka bagi orang-orang yang beragama Islam, namun dia tidak menjaga lingkungannya, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali lagi kepada ajaran Islam yang sangat memperhatikan lingkungan. Ketika kita ingin mendaki gunung, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti kejadian yang saat ini sedang viral, hendaknya kita memperhatikan persiapan kita sebelum mendaki gunung. Kita membawa hal-hal yang benar-benar diperlukan, seperti tenda, kemah misalnya, ataupun jaket yang tebal, baju ganti, kompas, matras, sleeping bag, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya untuk menjaga kesehatan dan juga kehidupan kita ketika kita mendaki gunung. Nah, beberapa kabar sempat sampai kepada Ana bahwa kejadian yang belakangan ini terjadi, bahkan sampai kepada kematian, ini dikarenakan kurangnya persiapan ataupun kelengkapan pendaki tersebut ketika mendaki gunung. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah perlengkapan kita. Karena kita di dalam Islam juga diperintahkan untuk menjaga diri kita, jiwa kita. Ya, kita tidak boleh membahayakan diri kita. Sehingga muncullah larangan-larangan miras, ya, larangan meminum semua yang memabukkan, larangan memakan hal-hal yang bisa membahayakan diri kita, larangan merokok dan lain sebagainya yang bisa membahayakan diri kita. Maka ketika ada sesuatu yang bisa membahayakan diri kita, maka kita harus menghindarinya dengan melakukan upaya untuk menghindari hal-hal yang membahayakan tersebut. Maka ketika kita ingin masuk hutan, bahkan doa ini juga disunahkan ketika kita masuk tempat-tempat yang sebelumnya sudah lama ditinggal ataupun tempat yang belum pernah kita masuki. Kita disunahkan untuk membaca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah yang tidak ada suatu apapun yang di bumi dan di langit yang bisa membahayakannya. Nah, ini doa perlindungan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan ketika yang bisa terjadi di pegunungan seperti itu. Kemudian juga ketika kita sudah masuk ke gunung ataupun ke trek pegunungan ya yang ingin kita daki, maka kita juga harus memperhatikan adab-adab ataupun aturan-aturan ketika kita berada di alam. Seperti tidak memakan sembarangan makanan, baik itu berupa hewan ataupun dari tumbuh-tumbuhan. Ya, tentunya ada beberapa hewan yang berada di hutan yang tidak boleh kita makan, seperti babi, kemudian hewan-hewan yang bertaring, ya, hewan yang memiliki cakar yang tajam yang digunakan untuk memangsa mangsanya. Hal ini tentu harus kita ketahui. Ya, jadi seorang pendaki gunung itu juga harus memiliki ilmu tentang agama. Jangan kita hanya berbekal ilmu bagaimana kita bisa survive ketika kita berada di alam liar. Jadi kita harus membekali ilmu agama juga ketika kita ingin mendaki gunung. Dan juga kita harus menjaga lingkungan, tidak boleh merusak, menebang, mencemari air dan lain sebagainya. Dan juga ketika kita hendak turun, hendaknya kita membawa sampah-sampah yang sampah makanan yang kita bawa dari bawah. Ya, jangan sampai kita meninggalkan sampah di pegunungan sampai mencemari lingkungan, dan ini tentunya bisa merusak alam seperti itu. Jadi gini Mas, mau nanya lagi gitu kan. Kalau soal sholat gitu kan, sholat gimana ya di tempat yang terbuka gitu seperti gunung gitu. Nah, ini yang sangat penting sebenarnya. Selain kita diwajibkan untuk berilmu, ya, ketika kita hendak mendaki gunung, kita juga harus mengetahui kewajiban-kewajiban kita yang harus kita jaga ketika kita mendaki gunung. Di antaranya adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, karena kebanyakan yang mendaki gunung itu adalah laki-laki, maka tidak ada alasan seorang laki-laki selama dia masih hidup, selama nyawanya masih berada di dalam badannya untuk meninggalkan sholat. Ya. Jadi walaupun dia berada di pegunungan, dia harus tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Seperti itu. Adapun masalah
kapan waktu masuk, kapan waktu sholatnya habis, ini kan tentunya ada aturannya. Hendaknya dia mempersiapkan dirinya dulu dengan bekal ilmu agama. Ya, jangan sampai ketika sudah sampai di atas dia bingung, ini sudah masuk sholat asar atau belum, ini sudah bisa sholat maghrib atau belum. Maka dia membekali dirinya dengan ilmu agama. Itu. Jadi perlukah kita tuh menjamak sholat kita? Menjamak sholat. Nah, menjamak sholat ini, kalau kita berbicara tentang menjamak atau mengqashar sholat, ini ada dua hal yang berbeda ya. Menjamak itu adalah menggabungkan dua sholat untuk dikerjakan pada satu waktu. Sementara qashar itu adalah mempersingkat rakaat yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, adapun safar, adapun mengqashar maksudnya, mengqashar ini alasan kita boleh mengerjakannya hanya satu, yaitu ketika kita bersafar. Nah, adapun untuk menjamak, maka dia tergantung dengan kondisi. Kalau kondisi seseorang ya mengharuskan dia untuk menjamak ataupun menggabungkan sholat tersebut, maka diperbolehkan. Nah, ketika kita mendapatkan kesulitan untuk melakukan sholat sesuai pada waktunya, maka hendaknya kita menjamak sholat. Ini diperbolehkan. Dan salah satu sebab yang memperbolehkan kita menjamak sholat adalah saat kita bersafar. Ya, ataupun mungkin kita bisa memperkirakan kalau seandainya kita tidak menjamak, kita akan mendapatkan kesulitan di kemudian hari. Maka ini diperbolehkan untuk menjamak. Jadi menjamak ini kalau kita sudah mendapatkan kondisi yang darurat yang mengharuskan kita untuk menjamak sholat, maka kita diperbolehkan untuk menjamak sholat. Intinya adalah seorang muslim, apakah dia memiliki hobi untuk mendaki gunung ataupun dia memiliki hobi traveling dan lain sebagainya, hendaknya dia membekali dirinya dengan ilmu agama.